Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema kita hari ini adalah, boleh nggak sih orang Kristen ziarah ke kuburan? Saudara, banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang hal yang satu ini. Dan hari ini, saya akan menjawab lewat video ini. Sekarang, kita harus tahu dulu, apa tujuannya ziarah ke kuburan? Kalau tujuannya adalah untuk membersih-bersihkan kuburan, boleh-boleh saja. Tapi masalahnya adalah ada sebagian orang, ke kuburannya tujuannya macam-macam. Ada yang untuk sembahyang, ada yang minta nomor, ada yang memberi makanan dan minuman kepada leluhur. Bahkan ada yang minta perlindungan. Dan ada yang lebih luar biasa, minta jodoh. Jelas ini semua tidak boleh. Karena itulah, hari ini saya akan mencoba untuk memberikan pandangan secara alkitabiah terkait dengan ziarah ke kuburan ini. Oke. Dari sudut pandang kekristenan, berziarah itu bukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, jelas. Jika tujuannya sekedar untuk bersih-bersih atau mempercantik kuburan dari anggota keluarga atau kerabat. Yang bertentangan adalah jika orang Kristen berziarah ke kuburan untuk mendoakan kerabat yang sudah meninggal. Atau berdoa bahkan berbicara dengan roh mereka. Jelas tindakan ini tentu adalah salah. Mengapa? Karena Alkitab menyampaikan bahwa roh orang yang meninggal sudah kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang hidup. Pengkhotbah 9 ayat 5 firman Allah berkata demikian. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Artinya, orang mati sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sekarang kita lihat Ayub 7 ayat 9 sampai ke 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ayat ini menegaskan bahwa orang meninggal sudah memiliki dunia dan perjalanan yang berbeda dengan orang-orang yang masih hidup. Karena itulah, kita tidak bisa berharap lagi kepada orang mati supaya mereka menolong kita. Atau kita tidak bisa membantu mereka supaya masuk surga. Mengapa? Karena perjalanan tersebut hanya ditentukan oleh tindakan mereka semasa hidup. Dan yang terpenting adalah apakah mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka sewaktu mereka masih hidup. Satu hal yang harus diketahui adalah anggota keluarga yang masih hidup tidak bisa memperjuangkan status kerabat mereka yang sudah meninggal juga. Karena setelah meninggal, hidup mereka sepenuhnya di bawah kedaulatan Tuhan. Karena itulah penting untuk menyadari pentingnya memakai masa hidup kita untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Supaya pada saat kita meninggal nanti, kita bukan saja hanya percaya akan keberadaan kita bersama dengan Bapa di sorga. Tetapi kita juga meninggalkan warisan ilahi bagi generasi yang kita tinggalkan. Boleh katakan amin. Jadi saudara, ziarah sembari berdoa kepada orang mati dan meminta perlindungan dan berkat adalah tindakan yang keliru. Maaf, prinsipnya sama. Bahwa orang mati dan orang yang hidup sepenuhnya di bawah kuasa Tuhan. Jadi, orang mati tidak bisa menolong orang yang hidup. Demikian sebaliknya, orang yang hidup tidak bisa menolong orang yang mati. Sampai di sini paham kan? Kamu harus tahu bahwa sumber berkat, perlindungan, dan pertolongan kita itu adalah Tuhan. Jadi, berdoalah kepada Tuhan, bukan kepada orang mati. Katakan amin. Tuhan sendiri dengan tegas menyampaikan bahwa mereka yang berdoa kepada roh orang mati adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena hal itu merupakan tindakan kurang beriman di mana seseorang meragukan kuasa Tuhan. Lihat, Imamat 19 ayat ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, gak sedikit juga orang Kristen yang berdoa kepada roh orang mati karena peristiwa kerasukan. Biasanya mereka akan tampil menyerupai kerabat yang kita kenal dan menuntut sesuatu yang aneh-aneh.
dan bahkan memberikan ancaman kepada keluarga yang masih hidup. Sayangnya, itu hanyalah tipuan si iblis untuk membuat kita percaya bahwa orang mati masih berkuasa atas orang-orang yang hidup. Saudara, sekali lagi, jangan mau ditipu oleh iblis. Katakan amin. Ya, jika seseorang mengaku Kristen tapi masih berdoa kepada orang mati, bisa jadi dia adalah orang Kristen yang belum lahir baru dan tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus utamakan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Mari saudara kembali kepada kebenaran yang sejati, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas dunia orang mati dan yang hidup. Sehingga selama hidup ini kita harusnya menjadi orang-orang Kristen yang menghormati Tuhan di atas dari segala sesuatunya. Katakan amin. Jangan gantikan posisi Tuhan dengan mempercayai bahwa orang-orang mati masih berkuasa atas hidupmu. Jika berziarah ke kuburan dengan berdoa dan berbicara kepada orang mati adalah tradisi yang sudah kamu lakukan bersama keluargamu secara turun-temurun dan kamu menganggapnya adalah hal yang lazim, maka hari ini saya mau kasih tahu pada kamu, cobalah untuk membongkar pandangan mereka dengan kebenaran yang satu ini. Jangan biarkan si iblis membuat kita kehilangan tempat terbaik yang sudah disediakan di sorga hanya karena tradisi salah yang kita lakukan selama ini. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan